Bagaimana caranya agar channel YouTube Anda bisa muncul di pencarian YouTube? So, itulah yang kita akan pelajari dalam video kali ini. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Niko, dan sekarang kita udah masuk di layar laptop saya, dan kita akan belajar sebetulnya tentang gimana sih caranya agar channel YouTube Anda tuh bisa muncul di pencarian YouTube. Jadi seperti yang Anda tahu, YouTube sendiri kan ada yang namanya search fitur pencarian gitu ya di atas bar, atau mungkin bisa muncul juga di Google kalau Anda mungkin browsing-browsing gitu ya. Di Google juga channel YouTube kita bisa muncul. Saya akan coba contohkan, misalnya channel saya sendiri gitu ya, Niko Julius. Nah, kalau Anda lihat di sini ada channel saya yang pertama kali muncul, dan kalau Anda lihat ada yang di bold gitu ya, ada Niko Julius di bold. Ini adalah karena ada pencarian yang eksak atau sama persis yang muncul di deskripsi. Dan salah satu cara agar Anda bisa muncul di pencarian ini adalah dengan memasukkan yang namanya queries ini gitu ya, atau kata kunci ini. Saya akan coba misalnya Kelbion, karena ada Kelbion gitu ya di situ ya. Nah, waktu ada Kelbionnya sekarang yang di bold gitu ya. Wah, saya nggak tahu nih, ada yang buat beberapa channel gitu ya. Tapi kalau Anda lihat Niko Julius ya, channel saya itu pribadi muncul karena ada border atau di bold Kelbionnya. Jadi kalau Anda lihat memang bisa muncul seperti itu. Ya, kalau misalnya saya ketik Niko Julius di Google, muncul juga nggak pencarian di YouTube? Jawabannya ada ya. Nah, ini adalah juga yang, nah ini kalau Anda lihat ada di bold. Nah, ini juga salah satu bagian yang saya katakan bahwa Anda bisa muncul di pencarian gitu ya. Ini kebetulan karena nama saya mungkin tidak banyak sama orang gitu ya, maka punya saya cukup banyak muncul. Tapi kalau Anda sadarin, maka Anda tahu bahwa deskripsi itu adalah hal yang penting bagi sebuah channel agar bisa muncul di pencarian. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. So, gimana caranya? Kita akan langsung mulai aja. Jadi Anda tinggal klik di pojok kanan atas, Anda klik your channel. Jadi masuk ke your channel gitu ya. Kemudian di bagian about, inilah yang akan kita ubah sebetulnya nanti. Nah, di about ini yang bisa kita masukkan. Kalau untuk ngedit, Anda tinggal klik customize channel, atau lewat Studio Beta juga boleh sih ya. Kalau saya sih lebih nyaman lewat ini aja ya. Jadi Anda tinggal klik your channel, kemudian klik bagian about, kemudian customize your channel. Ini kita view as subscriber ya. Oke, jadi buat saya yang cukup simple adalah Anda masuk ke bagian about, kemudian Anda klik customize channel sekali lagi. Jadi tinggal pastikan Anda login dengan channel Anda gitu ya. Jadi nggak boleh nggak sama gitu ya. Nah, disinilah kita mengubah yang namanya channel description seperti yang tadi muncul di pencarian gitu ya. Anda tinggal klik channel description. Nah, hal yang paling penting adalah 100 sampai 150 kata. Sebisa mungkin Anda masukkan sesuatu yang sifatnya tuh informatif, karena 150, saya akan coba ini ya. Jadi 100 sampai 150 karakter ya, bukan kata. Karakter tuh ya, jadi per huruf. Itulah yang akan muncul di pencarian deskripsi gitu ya, yang bisa kita optimasi untuk pencariannya. Jadi penting sekali untuk teman-teman itu menyadari bahwa ini cuma sepanjang 150 karakter. Jadi penting sekali untuk memasukkan kata kunci kita di sana atau pencarian di sana. Saya akan pause dulu, saya klik bagian about ya. Kalau Anda lihat deskripsinya tuh sebetulnya agak berbeda karena kemarin saya baru saja mengupdate gitu ya. Saya baru update, tapi belum update gitu ya, belum diindeks tepatnya. Jadi ini sudah berubah, bukan lagi hai salam kenal gitu ya. Kalau Anda lihat, saya bukain lagi ya. Jadi memang sudah berubah. Jadi kalau memang ada update, butuh waktu beberapa hari untuk bisa terupdate secara penuh gitu ya.
Oke, saya nggak terlalu tahu kenapa internet saya hari ini agak-agak lemot banget gitu ya. Oke, saya akan ulangi lagi, saya search gitu ya. Kalau Anda lihat ini kan berbeda ya. Yang muncul tuh biasanya deskripsi awal di sini ya. Jadi saya ngubah tempat belajar bisnis online gitu ya. Nanti saya akan coba lihat beberapa bulan ke depan untuk pencarian tempat belajar bisnis online atau misalnya belajar bisnis online muncul nggak punya saya. Nah ini ya, ini berbeda ya. Ini yang dulu, ini yang baru. Jadi memang butuh waktu. Nah kalau Anda lihat sekali lagi, ini kan panjang deskripsi ini. Sebisa mungkin tuh ada beberapa hal yang bisa saya eh, pilah gitu ya. Pertama 150 karakter atau bagian depan gitu ya. Ini fungsinya adalah agar Anda bisa masukkan namanya kata kunci, juga penjelasan awal yang sifatnya harus informatif. Cara Anda tuh bicara tentang apa. Jadi nggak perlu kayak punya saya nih yang belum dioptimasi dulu ya. Saya Nico Julius, founder dari Klaviyo ini kan orang nggak perlu tahu gitu ya, nggak penting buat orang. Jadi ini saya akan taruh di bawah. Jadi saya lebih banyak ini mengatakan bahwa ini ada tempat belajar bisnis online dan pemasaran online untuk Anda ya, tempat belajar ya. Kemudian Nico Julius adalah seorang praktisi, jadi untuk meningkatkan otoritas dari kita kalau Anda bangun brand diri sendiri gitu ya. Kemudian ini tambahan aja. Kemudian pada channel ini, nah di sini Anda apa yang bisa orang dapatkan atau harapkan dari channel Anda itu Anda jelaskan di deskripsi juga. Kemudian apa yang Anda ingin apabila Anda ingin ketahui gitu ya, Anda boleh hubungi saya. Jadi Anda juga bisa mendorong calon atau subscriber Anda itu untuk memberikan Anda feedback atau masukan gitu ya dengan cara seperti apa. Anda bisa masukkan di sini. Kemudian, nah ini ya, kapan ekspektasi orang melihat video atau update dari channel Anda tuh Anda juga boleh masukkan di sini. Dan yang terakhir, Anda juga bisa ajak mereka untuk subscribe atau call to action yang jelas. Jadi pastikan subscribe sekarang dan bangun bisnis kamu sekarang. Jadi Anda boleh melakukan hal seperti ini di dalam description. Tapi nggak, sekali lagi, hal yang paling penting adalah di 100 sampai 150 karakter pertama. Jadi itu yang penting. Oke, jadi caranya adalah Anda ngisi channel description. Kalau memang Anda mau ngisi kata kunci utama kelas tubers, Anda boleh masukkan di awal gitu ya. Nah, jadi buat natural aja gitu ya. Adalah channel tempat Anda bisa belajar. Nah, ini kata kuncinya misalnya cara jadi YouTuber. Nah, seperti ini. Ini adalah kata kunci ya. Belajar atau misalnya cara jadi YouTuber adalah kata kunci misalnya. Nah, ini harus Anda masukkan di dalam 100 sampai 150 karakter di depan. Jadi ini kayak seperti ini udah masuk gitu ya. Bisa dengan lengkap gitu ya. Dan mudah untuk diikuti oleh pemula sekalipun. Nah, ini Anda bisa lakukan seperti ini. Jadi adalah kata kunci yang utama adalah cara jadi YouTuber gitu ya. Jadi pastikan muncul di dalam sana. Kalau misalnya Anda mau menempatkan beberapa kata kunci yang lain juga boleh, tapi biasanya sih saya kurang rekomendasikan karena nanti kalau Anda terlalu banyak masukkan kata kunci, biasanya agak-agak susah dibacanya atau nggak bermanfaat justru gitu ya. Jadi keyword stuffing itu adalah salah satu yang saya kurang suka lakukan. Jadi ya, balik terserah Anda. Tapi pada dasarnya adalah 100 sampai 150 karakter pertama. Kemudian kita bisa lanjut tentang identitas gitu ya. Kelas tubers dibuat oleh Julius misalnya gitu ya. Seorang praktisi digital marketing dan konsultan pemasaran online, misalnya kayak gitu ya. Video akan misalnya gini, Anda jelaskan aja pada channel ini, misalnya channel ini akan diupdate setiap kapan, misalnya ekspektasi gitu ya, setiap minggu misalnya, atau misalnya setiap 1 kali seminggu, setiap 1 kali seminggu misalnya. Nah ini pada hari Senin. Nah misalnya gitu. Ini terserah dari Anda gitu ya.
baru terakhir Anda pastikan ini ya, memberikan call to action. Jadi pastikan Anda subscribe di channel ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sudah Anda ngisi, Anda tinggal klik done. Kemudian ini udah masuk semua gitu ya. Maksimumnya, ini ada maksimumnya gitu ya. Saya cuma kurang tahu berapa karakter, sekitar 800 sampai 1000. Kira-kira Anda bisa masukkan ini, tapi sekali lagi yang bisa terindeks tuh biasanya cuma 100 sampai 150 gitu ya, yang di awal bisa Anda optimasi. Jadi sisanya nggak terlalu sih kayaknya. Dan di sini Anda bisa masukkan yang namanya business inquiries gitu ya, Anda masukkan email untuk orang kontak. Jadi Anda boleh masukkan ya email Anda ya, gmail.com, klik done. Nah, seperti ini. Kemudian location, ini juga Anda bisa masukkan kalau di Indonesia, masukkan aja Indonesia. Jadi channel Anda tuh mungkin lebih banyak akan muncul di orang-orang yang location base-nya di Indonesia. Jadi kalau Anda lihat nih kan, kita setiap pencarian tuh selalu ada di paling bawah tuh kita bisa mendapatkan location base gitu ya. Jadi si YouTube itu tahu kita lagi akses di mana, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa menambahkan namanya links gitu ya. Links ini fungsinya munculnya ada di sini ya. Jadi sebelah kanan atas gitu ya, di dalam channel itu Anda bisa memberikan beberapa link, seperti saya ngasih link Instagram, website, blog, kemudian Facebook ya, dan subscribe. Nah, ini saya kasih tips kepada Anda bisa tambahkan tombol subscribe seperti ini, itu dengan cara seperti ini ya. Jadi Anda masuk ke channel Anda, saya biasanya suka, ini karena kita udah login, ini juga boleh sih sebetulnya. Nah, seperti ini. Saya akan coba buka ya. Nah, saya akan coba buka channel seperti ini. Nah, ini harusnya nanti masuknya ke channel kita atau ke channel Anda sendiri yang pasti ya, channel diri Anda sendiri. Jadi channel seperti ini kita coba tunggu buka agar orang bisa langsung otomatis subscribe. Jadi Anda bisa masukkan itu di dalam links dari YouTube, links Anda di channel Anda gitu ya. Biar lebih mudah orang juga bisa melihat gimana cara mereka subscribe. Jadi Anda bisa memberikan beberapa opsi subscribe lah tepatnya. Nah, seperti ini ya. Orang kalau klik tombol subscribe seperti ini, Anda bisa tambahkan yang namanya ini ya. Jadi Anda tinggal tambahkan di ujung. Kalau ini udah benar channel Anda tinggal tambahkan di ujung tanda tanya garis bawah ya. Confirmation sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi link inilah yang kita copy. Ini kalau saya enter gitu ya, saya enter. Ini kan kalau tanpa sub confirmation sama dengan 1 itu biasa aja. Tapi ini dengan sub confirmation 1 orang akan otomatis langsung ditampilkan untuk disuruh yes or no gitu untuk subscribe. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung ditanyain mau subscribe apa enggak. Jadi ini fungsinya yang sub confirmation 1 dan itu tombol yang bisa Anda taruh di dalam channel Anda. Jadi saya balik lagi. Oke, jadi link ini bisa Anda tambahkan. Link ini Anda boleh tambahkan berapa banyak tuh terserah. Saya misalnya nambahin cuma 1 gitu ya. Subscribe. Sekarang misalnya gitu ya. Nah, saya masukkan linknya di sini. Saya klik done. Nah, muncul seperti ini ya. Saya klik, nah seperti ini akan muncul ya, subscribe sekarang. Jadi udah muncul, jadi Anda bisa lihat optimasi links ini sebetulnya hanya untuk membantu kita agar bisa memunculkan beberapa call to action di dalam channel gitu ya. Nah, tapi sekali lagi optimasi untuk channel Anda bisa muncul sekali lagi adalah di bagian description. Jadi pastikan Anda ngisi description dengan benar, dan kalau memang ada pertanyaan atau mungkin tips lain yang mungkin Anda tahu dan saya nggak tahu, Anda bisa ngisi di kolom komentar. Pastikan juga kamu subscribe di channel ini agar bisa mendapatkan tips-tips lainnya. Dan sekali lagi kalau memang ada pertanyaan silahkan tuliskan komen di bawah agar saya bisa baca dan saya juga bisa kasih tips ke kamu. Oke, itu aja dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.